Geger. Egy Sujana akui ijazah Pak Jokowi asli. Wah, wah, wah. Kenapa jadi berubah gini? Karena takut beneran dipenjara ya? Waduh. Rasman pengacara Bung Egy bilang kalau Bung Egy Sujana gak mau dikait-kaitkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Waduh, gimana tuh? Bahkan nih, Egy Sujana yang masih di Inggris itu juga mau menerima hasil puslap for Barreskrim yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Loh, Bang Egy, kok jadi berubah gini Anda? Beneran takut masuk penjara lagi ya? Roy Suryo CS. Kira-kira itu poinnya. Jadi tampaknya ini sebenarnya sebagai dari Bang Rasman sebagai teguran juga buat Bang Roy Suryo CS ya, supaya jangan lagi kan begitu kan? Iya. Ya, teguran kan Bang? Iya. Saya teguran. Ya. Kalau mereka bersikeras dengan pikiran mereka masih bawa-bawa nama Bang Egy yang nggak ada urusannya, mereka paksa-paksa, ya tidak tertutup kemungkinan saya akan ambil langkah hukum. Saya yakin mereka tidak lebih tahu tentang Bang Egy ketimbang saya. Betul. Apakah Roy, apakah Rismon, apakah apa itu yang pengacara yang satu lagi itu? Kok siapa? Yang pengacaranya itu Khozinuddin, Ahmad Khozinuddin itu. Ahmad Khozinuddin. Ya. Ahmad Khozinuddin ini pun kalau ngomong kan, saya juga keras kok. Orang semua tahu saya keras. Adinda, dia juga keras. Tapi kalau ngomong saudara Jokowi, saudara JK, kan ada aturannya, bos. Ya. Emang kita siapa sih? Kan dia bapak, panggillah bapak, abang, senior. Mulutnya itu lah. Nah, saya kurang sepakat dengan anak yang satu ini. Kan. Caranya ya, ngomong kalau kita marah-marah Anda kayak itu, tapi kan yang selevel sama kita. Betul. Nah, saya juga pernah debat sama orang-orang tinggi negara ini, tapi kan begini Bang, begini Pak. Nah, begini kan, ini saudara ini. Itu presiden 10 tahun Bapak. Saudara ini, terus kau saudara apa? Jangan gitu-gitu lah. Enggak, ini gini. Yeah. Yoses. Kalau Mabes Polri sudah menganalisa, katanya sudah termasuk mereka periksa ijazah Pak Jokowi SMA, S1, kemudian dinyatakan identik, Polri menganggap ini sudah identik dengan keyakinan mereka, ya silakan. Bang Egy juga nggak bisa paksa. Kan begitu Bang? Nggak bisa paksa. Nah, jadi apa yang mau kami sampaikan di sini? Kalau urusan ijazah SMA sudah ada putusan, kemudian Bang Egy terkait dengan ijazah SMA, Bambang Tri sudah ditahan, Gus Nur sudah dapat amnesti, mungkin ini menurut kami ya, mungkin Polda Metro atau Barreskrim, mungkin mereka lupa, terselip, atau mungkin agak sedikit lalai sehingga Bang Egy masuk di 12 orang itu. Karena Bang Egy kemarin itu Dumasnya pun bukan kaitannya dengan ijazah S1. Nah loh, di sini ada Pak pengacara yang sudah memperingatkan Roy Suryo CS nih teman-teman, untuk tidak mengait-ngaitkan namanya Bung Egy bareng sama mereka. Widih, kabur ke luar negeri, terus kemudian minta pengacaranya untuk mengatakan itu, memperingatkan Roy Suryo CS, teman-teman Rismon CS. Kemudian ada lagi nih, melalui pengacaranya lagi, Bung Egy Sujana mengatakan menerima hasil keputusan Keputusan puslap for Polri. Wih, kenapa nih tiba-tiba berubah? Jangan-jangan berubah karena Anda kira Anda bisa terbebas dari ini gitu Bung Egy. Jangan Anda anggap begitu loh ya. Karena Anda tidak bisa bebas begitu saja. Tidak bisa lepas seenaknya begitu saja. Setelah Anda membuat huru-hara ini kok enak sekali. Anda tiba-tiba menyatakan, oh kita percaya, kita menerima. Padahal sebelumnya Anda tidak mengatakan hal itu. Bahkan Anda menentang habis-habisan, tidak percaya atas keputusan itu. Iya kan? Jangan dikira seperti itu. Jangan dikira dengan Anda percaya dengan keputusan itu lantas Anda bisa bebas begitu saja. Eits, jangan.
Jangan-jangan emang bener nih, Anda lagi ketakutan, takut masuk penjara lagi. Salah satu ketua TPUA nggak mau katanya ditarik-tarik dalam Roy Rismond kita beda. Saya ini kan TPUA sebagai pengacara mereka katanya gitu. Nah, sedangkan pengacaranya Al-Katiri udah umumkan 12 inilah mereka yang mau dilempar katanya gitu. Ini gimana nih? Jadi gini, saya sudah monitor juga, maksudnya Bung Egy ya. Iya. Bung Egy kan sudah pernah buat saya keluar dari TPUA, menyerahkan tuh ke timnya dan lain sebagainya. Tapi pada saat laporan itu kan sudah ada dia. Gitu. Terlepas dia terpisah daripada ini, tapi dia salah satu tersebutkan sebagai orang yang dilakukan penyidikannya. Kalau saya katakan orang salah satu kemungkinan dia tersangka itu kan nanti penyidik lah. Saya kan nggak mau mendahului penyidik. Tapi dia nggak bisa lepas daripada arena ini. Ingat pada saat terakhir gelar perkara juga dia masih split. Nah ini yang saya katakan tadi, ya sangat kita sayangkan gitu ya. Tapi mau apapun itu, jadi nggak bisa terlepas dari masalah ini. Ya, ini boleh saja dia. Saya nggak mau lagi campur dengan mereka. Tapi pada saat kau berdiri sendiri atau dengan kelompokmu kan kau sudah mengeluarkan suatu statement tentang masalah ijazah palsu itu. Ya betul. Ya, tanggung jawabkan secara hukum. Tuh gitu, dengerin ya apa yang dikatakan oleh Irjen Polri Kisitohang ini. Anda itu sudah banyak menarasikan ini itu, enak sekali ketika Anda tiba-tiba mengatakan, oh saya menerima, jangan dikira dengan Anda berstatement tersebut melalui pengacara Anda, lantas Anda bisa bebas gitu aja, enggak. Pertanggungjawabkan dong apa yang sudah Anda perbuat sebelumnya, sehingga hal ini sudah menjadi gaduh. Dan kalian sadar gak teman-teman, sebetulnya kita itu sudah bisa melihat bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sudah menang dari awal. Tetapi mereka-mereka ini tetap ngeyel. Dan justru ngeyelnya mereka jadi blunder mereka yang justru menguntungkan Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia Dan harus, sudah dilakukan seperti ya itu Bang dia Hensat? harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu, karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya, kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang, dia kuliah, dia lulus, nih asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya harusnya udah benar, masa universitas lain yang mengkonfirmasi kan? Waktu Pak Jokowi di wisuda menyaksikan ya? Menyaksikan. Kan kalau di kehutanan kan orang sedikit. Sehingga kalau ada yang wisuda apa kan rame-rame wah seru-seruan gitu. Ikut menyaksikan, sidangnya juga ikut menyaksikan. Pas wisuda juga rame-rame gitu, biasa di kehutanan kan orang lapangan ya. Jadi jiwa korsanya tuh tinggi kan. Itu Bang. Jadi ya kan teman-teman yang masih hidup itu ada 67 orang Bang. Masih banyak teman-teman yang masih hidup. Mereka tuh yang kemarin ulang tahun reuni Fakultas Kehutanan itu kan hadir kan? Hadir, saya hadir. Yang katanya dadakan gitu, nggak ada dadakan. Karena awalnya itu sebenarnya sudah lama sekali kita mau bikin reuni di Istana Bogor. Sebenarnya udah bikin kaos juga, ada kaosnya itu Istana Bogor. Kedepannya Pak Jokowi sibuk terus, nggak sempat lah. Akhirnya pas halal bihalal kemarin habis lebaran kita bikin halal bihalal juga, merancang untuk coba pengganti di Bogor itu kita bikin lah pas 45 tahun gitu. Dan itu bukan reuni Fakultas Kehutanan, reuni angkatan 80. Angkatannya Pak Jokowi juga. Angkatannya Pak Jokowi, angkatan saya gitu. Nggak ada hubungannya dengan reuni Fakultas Kehutanan gitu. Ini angkatan, kalau di tempat saya biasa tuh kemarin reuni angkatan di atas saya 79. Sebelumnya ada reuni angkatan 82. Jadi itu masing-masing gitu. Membangun kebersamaan dan solidaritas ya. Solidaritas. Oh, menarik nih teman-teman. Dengar ya, tadi sudah dengar bagaimana pihak UGM sekarang gini logikanya ya. Ketika mereka tetap mempermasalahkan masalah ijazah ini, sedangkan pihak UGM sudah buka suara mengenai ijazah ini, harusnya stop sampai pihak UGM buka suara.
Soalnya pihak yang menerbitkan ijazahnya Pak Jokowi yaitu UGM, yaitu sudah buka suara. Beda cerita kalau ini yang menggugat UGM, gitu loh teman-teman. Beda cerita kalau ini yang menggugat UGM lah. Ini loh UGM sudah mengakui ijazahnya Pak Jokowi asli. Bahkan Bareskrim pun juga sudah menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Tapi mereka tetap ngeyel, tetap menarasikan hal itu yang mana itu malah jadi blundernya mereka. Yang mana mereka masih kesusahan untuk mencari bukti yang menjelaskan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dan lucunya lagi adalah banyak saksi mata bagaimana Pak Jokowi itu berkuliah di sana, lulus di sana, bahkan tidak cuma omongan, ada dokumentasinya dalam bentuk foto juga. Ya itu lagi-lagi mereka ini blunder, saking blundernya justru mereka menjerumuskan diri mereka sendiri. Oke, sekarang kita geser lagi ke Bung Egy Sujana teman-teman. Karena ini di bulan Agustus dan baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan ya, perayaan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Kemarin ada sebuah video yang menampilkan di mana Bung Egy Sujana itu merayakan kemerdekaan di Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diaspora Indonesia yang di Inggris, tepatnya di Leeds, 350 km from London. Kumpul di sini, alhamdulillah, apa? Hyde Park, ya di Leeds, teman-teman, ini Mas Bro, Pak Budi, terus. Itu kartu bro. Kami di sini turut bergembira Indonesia 80 tahun. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Nah, kalau Dirgahayu Indonesia Merdeka, mendingan Bung Egy pulang dulu deh. Pulang menyelesaikan kasusnya gitu. Itu baru namanya merdeka gitu. Kalau kabur-kaburan terus gimana mau merdeka? Menyelesaikan kasusnya sendiri kok masa nggak mau sih? Masih lari, nggak bisa ditangkap. Oh, ini ada keluarganya Bung Egy Sujana teman-teman. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari keluarganya. Dan lain sebagainya. Bukan itu. Jadi tenang aja, pasti pulang, pasti balik. Karena semua keluarganya juga ada di sini gitu. Termasuk saya juga kan keluarganya. Jadi sebagai keluarga saya memastikan Bang Egy pasti pulang. Jadi saya pastikan Bang Egy tidak kabur. Pasti nanti datang ke sini. Tadi kita sudah koordinasi. Yang penting kami itikat baik, berkoordinasi dengan penyidik terkait jadwal pemeriksaan besok, kita tunda atau diperiksa di luar negeri. Tapi kalau luar negeri karena memang ini kan luar negeri jauh, nggak kayak dari sini ke Depok gitu kan. Naik angkot juga bisa, tapi kalau luar negeri naik pesawat apa segala macam biayanya besar. Dan itu alasan hukum yang sah gitu ya. Kondisi kesehatan apalagi ini ada masalah kondisi kesehatan. Jadi jangan. Benar loh ya Bang, ini keluarganya Bung Egy mengatakan Egy Sujana dipastikan tidak akan kabur dan dia akan pulang ke Indonesia karena keluarganya ada di Indonesia. Bener loh ya, jangan sampai itu cuma jadi narasi omong kosong aja ketika Bung Egy tidak pulang-pulang. Karena ini sudah sekian waktu Bung Egy tuh kabur-kaburan gitu loh, bahkan sudah dipanggil ya, tapi nggak hadir, minta diulang lagi, dijadwalkan ulang, nggak hadir, dijadwalkan ulang, sampai kapan dijadwalkan ulang kalau terus-terusan nggak hadir gitu loh. Harusnya kalau memang benar-benar nih nggak kabur gitu ya, ya udah selesaiin dulu, kenapa pakai ke Inggris segala. Dan apalagi Bung Egy tuh pernah loh ya, pernah dalam sebuah video terang-terangan dia mengakui nggak ingin masuk penjara lagi, makanya dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Tuh dia. Jadi spekulasi kita mengenai Bung Egy kabur itu tidak jauh-jauh dari narasi yang sudah Bung Egy bangun sendiri gitu loh. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Ini poin. Apa nih? Jadi saya sendiri kaget ketika saya tanya, ya, jadi abang yang dipersoalkan apa sebenarnya Bang Egy? Kan begitu.
yang ada di framing rakyat, ya Mat ya, bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah S1 Universitas Gadjah Mada. Aduh. Itu clear. Ternyata faktanya bukan begitu. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, gitu ya. Kalau Bapak Egy Sujana, yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ijazah SMA ini pun posisi Bang Egy adalah sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur. Paham ya? Dan Gus Nur sudah mendapat amnesti dari Bapak Presiden Prabowo. Sedangkan urusan ijazah SMA yang diduga palsu menurut Bang Egy itu sudah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Solo. Dan pada saat yang bersamaan Pak Bambang Tri dan Gus Nur sudah diproses dan ditahan. Terkait dengan dugaan, terkait dengan palsu atau tidaknya ijazah SMA ini, Pak Egy telah melakukan tugasnya sampai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan itu menjelaskan bahwa tugas Bapak Egy Sujana atau Bang Egy Sujana sudah selesai. Jadi ini sekarang di framing seolah-olah Bang Egy ikut bersama dengan Roy Suryo CS kaitannya dengan ijazah S1 Gadjah Mada. Jawabnya tidak ikut dan tidak mau ikut. Lah, kok ngeles segala? Kok bisa-bisanya masih mengatakan tidak ikut-ikutan Roy Suryo CS? Lah, gimana? Bukannya kemarin-kemarin tuh ngompor-ngomporin ya, ngompor-ngomporin gerombolan itu, bahkan ngasih tahu oh nyerang ini nyerang itu. Kok sekarang berbeda nih, berubah nih, aduh. Tapi terlepas dari itu semuanya teman-teman, lagi-lagi kita harus mengingatkan bahwa keputusannya bahkan dari Bareskrim itu sudah memutuskan kalau ijazahnya Pak Jokowi. Puslapor itu bukan polisi loh mas, isinya itu ahli-ahli, artinya bukan lulusan Akpol yang polisi ijazah fisik. Ijazah kan fisik nih, bukan ijazah digital ya. Kalau e-certificate beda cerita. Ini ijazah fisik yang sudah masuk ke Puslapor. Di Puslapor itu bukan polisi loh mas, isinya itu ahli-ahli, artinya bukan lulusan Akpol yang polisi reserse, bukan. Itu semua ahli-ahli, ahli kimia dari situ, ahli fisika semua dari situ. Dan situ sudah diuji dengan jelas dan nyatakan identik dengan pembanding-pembandingnya. Nah, jadi kalau masih ada anggapan bahwa ini Ellanya seperti ini, loh, yang melakukan Ella pun itu mohon maaf mas, kan belum lihat dokumen aslinya juga. Artinya ya nggak apple to apple juga. Sedangkan kalau yang dilakukan oleh Bareskrim sudah jelas ijazahnya asli, diperiksa di pembanding-pembandingnya asli-asli juga. Jadi asli dengan asli. Kalau kita bandingkan asli dengan kopi-kopi dan kopinya pun diambilnya beda-beda kameranya. Mungkin Mas Roy juga pasti sebagai pakar pasti tahu. Suatu dokumen diambil oleh dua kamera berbeda aja pasti analisanya bisa berbeda. Itu kan udah tidak terbantahkan, sudah pasti kalau itu. Nah, jadi bagaimana kita mau bandingkan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua Mas, sebenarnya kalau kami lihat, dan ini bisa mungkin ditanya ke semua pakar-pakar hukum ya, membuktikan dokumen palsu atau pemalsuan itu sangat mudah sebenarnya. Ditanyakan penerbitnya. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh kaedah-kaedah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada sengketa pilkada, kepala daerah yang dituduh ijazah palsu, itu tinggal ditanya, oke surat keterangan dari yang penerbitnya siapa? Contoh, Mas mau menerbitkan suatu dokumen. Ada orang yang bilang, itu dokumennya palsu. Tinggal tanya, Mas, bener nggak Anda menerbitkan itu? Betul. Loh, apalagi isunya? Apalagi ini sebuah ijazah, sudah digunakan, sudah diverifikasi juga oleh KPUD ketika wali kota, ke KPU juga sudah diverifikasi. Nah, ditambah lagi bukti-bukti pendukungnya lengkap semua. Syarat semua riwayat akademisnya lengkap, sampai foto-fotonya pun masih banyak. Teman-temannya pun, teman sebangkunya pun masih bisa menyatakan, betul ini kuliah bareng saya. Jadi ya kami melihat mau bagaimana lagi ini dibuktikan sebaliknya, karena tidak terbantahkan lagi fakta-fakta itu. Balik lagi, fakta itu kan berbicara sendiri tanpa harus dijelaskan. Ya itulah yang dimiliki oleh
UGM, dokumen-dokumennya yang kemudian sudah diberikan kepada Bareskrim pada saat penyelidikan di sana. Nah, di Polda Metro Jaya pun juga sama saya rasa. Saya yakin bahwa karena ini kan dua peristiwa berbeda ya Mas. Yang di sana adalah pemalsuan, di sini pencemaran nama baik. Ya. Pemalsuannya sudah jelas tidak terbukti. Nah, walaupun di sini tetap secara prosedur hukum acara tetap dilakukan kemarin. Sudah ada penyitaan, karena itu kan tetap harus diuji ulang. Dan itu nanti untuk penggunaan di persidangan oleh penuntut umum kalau memang ini masuk ke persidangan nanti. Nah, jadi kalau yang kami lihat sih memang ini semua sangat mudah sebenarnya. Hanya memang karena ini proseduralnya harus dilakukan, ya kami hormati semua proses yang berjalan. Kan pada akhirnya tidak berkutik ya ketika Bung Rismon dijelaskan bagaimana mengenai ijazahnya Pak Jokowi gitu. Gimana? Masih mau menarasikan hal yang enggak lagi? Nanti malu lagi. Makanya sebelum menuduh punya bukti dulu. Lah orang kalian udah nggak punya bukti kok pakai nuduh. Giliran ditagih, bingung nyari buktinya kemana, ya kan? Kira-kira gimana nih kalau pendapat kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubu pamit undur diri, sampai jumpa.